harusnya emang di luar kecurangan wasit kita unggul tuh gue udah seneng banget, tapi it could have killed the game gitu harusnya. Dengan berbagai cara ya? Iya. Dengan gitu. berbagai cara, bukan berarti kita harus convert. Bukan berarti kita harus convert gol Witan yang terakhir. Enggak, gue tidak Bisa menyalahkan main Witan pojok, gitu. bisa Momennya lebih banyak defense dengan clearance yang lebih baik. Iya, gitu. Itu sih menurut gue. Dan balik lagi, kalau misalnya lu bilang wasit kelamaan segala, balik lagi pada saat corner itu terjadi, kalau organisasi pertahanan lu bagus, lu akan bisa marking main-main lawan dong. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Kembali lagi di TNT Boys bersama dengan gua Fuad, Gista, Sehat, John, Pantau. Ya. Oke. Hari ini kami akan ngobrol timnas era ke-8. Ya. Karena hype-nya lagi tinggi, terus banyak juga nih yang request ke kita ya Gis ya. Banyak yang request ke kita, ngomongin timnas dong bang, ngomongin timnas dong. Ya udah oke, hari ini kita akan ngomongin timnas era 1970-an. Era ke-8. TV-nya hitam putih. Maksudnya gelap kan belum banyak lampu di stadion. Ya nggak bisa main loh bos. Kalau nggak ada lampu gimana sih kalau main malam? Tapi emang sekarang gelap bang? Justru lebih gelap rasa gua. Oh lebih gelap sekarang ya? Oh gitu ya bang? Gelap lah kan Juruhan nggak diselesaikan. Iya. Setuju. Itu yang paling penting Itu yang paling prioritas penting. utama. Tidak ada nyawa yang seharga. Tidak ada sepak bola yang seharga dengan nyawa. Apalagi 135 nyawa. Iya. Bukan sedikit loh. Sampai hari ini. Bukan sedikit dan cuma lu jadikan bahan campaign. Terus dibilang juga stay politik out of football. Tolol lu namanya. Nggak bisa dipisahkan lah. Iyalah. Orang dulu semangat PSSI dibikin untuk melawan penjajah. Oh gitu. Lu mempersatukan bon-bon nih Jakarta, Surabaya, Medan segala untuk jadi untuk jadi PSSI. Kan politis sudah itu. Iyalah. Terus lu bilang, jangan campurin sepak bola dengan politik. Tolol bilang. Di seluruh dunia begitulah. Ya iyalah. Sepak bola Bos, politik itu. Zico, salah satu main terbaik Brazil, jadi menteri jalur apa sepak bola? Socrates. George Weah, Silvio Berlusconi, Erick Thohir. Gitu gimana tuh? Itu jalur sepak bola nggak tuh bang? Gitu kan main lo? Maksud gua jangan gitu. Jangan pinggir-pinggir jurang kali lah. Oke. Ini daripada jadi terlalu pinggir. Padahal gua tadi mau bilang Pak Sutioso loh. Takut deh gue jadi teriak-teriak tadi. Maksud gua kan iya. Pak Anies juga waktu mau jadi gubernur campaign Persija kan, Bentar lah bang. Gitu loh. Nggak, gini loh. Bobby aja enggak kayaknya. Gini loh bang. Ini Makanya kan butuh lo dia. podcast ini masih umurnya masih baru. Jangan ambil ngasih terjun lah. Gista. Gua bilang tadi yang fakta-fakta aja gitu. Gista yang baik. Gua tadi bilang Pak Sutioso mantap gitu. Gua nyebut tadi Silvio Berlusconi gitu-gitu. Iya kan? Aduh. Gawat memang. Oke. Biar nggak terlalu minggir-minggir banget nih guys ya. Kita ngomongin timnas masa sekarang aja dulu deh. Main Ini masa favorit sekarang gua apa main sekarang ya? belum ditanya. Oh, belum. Nggak apa-apa lah. Ini emang kesini. Sabar dulu. Ini nih. Ini Terbaik. lebih baik dari bos. Baik banget. Kalau dipanggil datang soalnya. Nggak, konteksnya Enggak, baik banget maksud gua dipanggil sikap. sering datang. Sikap, bukan skill. Soalnya Kalau- Skill ya. bawa respect. kan kalau kakak Boci kan indisipliner dulu kan. Ya, sampai sekarang juga karena dia baru mukul itu kan Iya, juga dia disipliner. iya. Oke lah gitu. Kantornya juga nendang orang kok. Iya. Nggak ntar kok. Maradona pakai narkoba. Itu yang disipliner apa coba? Iya. Iya kan? Bener. Kalau gua mah daripada sering gua usah biro Baldo Bento. Tapi kok abang ini memang nyaman-nyaman aja ya sama pukul-pukul. Ya kan? Ya, yang gitu-gitu kayaknya. Gua habis nge-post foto di Twitter aja gua lagi mau mukul drum. Oh, biasa ya. Biasa. Asal jangan aparat. Asal jangan aparat negara lain kan mau janganlah. Janganlah. Ngapain? Jangan ditiru lah. Itu makanya sampai menjadi tokoh masyarakat sepak bola Indonesia tuh ya karena itu. Siapa lagi yang berani ngelawan tentara komunis? Iya kan? Gila loh. Rambo berani, Gis. Rambo. Rambo Vietnam. Rambo Rambo Vietnam. Aduh.
Kan bukan orang Ragu aja itu. Indonesia, kan bukan orang Indonesia. Gua kerasukan rambut waktu ke Hanoi. Bang, tapi Bang, Bu. kita ini dulu sedikit. Kita balik dulu sedikit. Kemarin Nah. kami ini bikin konten, gue bikin Ya. statement. Gue punya keresahan kok hari ini makin hari makin banyak nih Bang. Boleh gua pemain potong nggak? naturalisasi. Boleh gua potong nggak? Apa? Sekarang nggak boleh resah jadi supporter yang Beropini. berseberangan Iya, dengan- bener. Lu nggak boleh resah. Nggak udah. boleh ya? Nggak boleh. Nggak boleh Makan ya? Netherlands sendiri. Mereka terbaik. Respect. Oh, respect. Respect. Jadi Tidak kalau selesai. Gitu selesai. Kita pokoknya tidak boleh ada keresahan. nggak boleh resah, Nggak boleh. Tidak boleh menjadi oposisi. resah karena peduli nggak ada. Nggak boleh. Lu Nggak nggak boleh. boleh jadi oposisi karena itu kata Pak Prabowo. Tidak ada oposisi. Tidak ada oposisi, semua Udah, kita ikut. semua harus membangun Membangun negeri negeri. Jadi semua harus membangun secara timnas. kolektif. Even lu nggak suka nih timnas apa klub nih. Iya kan? Siapa yang mau PSSI maju? Erick Thohir pas. Bukan. nggak, Gini ya. Kan gua bilang, ini timnas apa klub? Lu coba ya, kan lu pada ngerti bola nih semua ya. Coba lu sebut satu timnas saja di negara ini, di dunia ini, satu timnas di dunia ini, yang besok mau pra Piala Eropa, ada pemain baru masuk naturalisasi. Coba lu sebut. Bro, gua besok tanding lawan Cina, bro. Nenek lu kayaknya orang Belanda deh, bro. Langsung salaman. Bro, besok lawan Bahrain nih, bro. Kayaknya tetangga kakek lu orang Manado kemarin, bro. Hampir setiap match. Tangga kakek lu kan nggak ada hubungan. Tangga. Sama-sama nanam singkong mungkin. Masa lu Secara kan? kolektif, secara kolektif kan bersama. Hampir setiap match loh. Iya. Ada pemain baru masuk. Iya kan? Benar. Kenapa nggak dari dulu? Cuman ini loh Bang, yang orang suka lupa adalah bukan kita nggak support sama timnasnya kan. Bentar gua potong lagi. Bukan Kita dipotong mulu gua. Bukan susah lupa. Oke, bukan Mereka susah. memang nggak mau tahu opini Nggak lu. lurus ya? Iya. Oke. Udah. Lu nggak tegak lurus kayak Pak Jokowi. Timnas ini kan karena Pak Jokowi. Dulu keren. Ya kan? Saran Ini gua ada di era 10 tahun Pak Jokowi. Iya. Lu harus percaya itu. Bukannya lu kerja. bukan gitu. Lu jangan ikut-ikutan yang gini-gini nih. Karir bokap lu baru naik. Jangan. Kita aja lah Bang, bertiga Bang ya. Kalau teman saya ini jangan dia aja lah. Keresahan Bang. lu apa tadi? Keresahan gue inilah kayak kok makin banyak ini, makin kesini makin banyak nih Bang. Kayak Supporter FOMO. Bilang aja nggak apa-apa. bukan. Bukan. Itu juga. Terus? Pemain naturalisasi. ini Oh, makin iya. hari makin Diaspora banyak. katanya. Diaspora. Lu nggak boleh sebut. Nggak boleh. Mereka orang Indonesia. Iya. Walaupun paspornya mungkin 2, mungkin. Mungkin. Kemarin gue di komen, hari ini masih sebut aja timnas Indonesia, bro. Emang kita sebut timnas Indonesia kok. Nggak salah. Cuma yang kita tadi gue bilang, lawan Cina bos. Bisa nggak? Kosong nggak nih? Itu mau, here we go. Boleh. Lu abis lawan Cina kita lawan siapa nih? Lawan Jepang. Jepang. Kita lihat siapa Kevin lagi. Dix kan? Kevin No, Dix. Cina kan Kevin Dix nih. Ya. Enggak, Cina kan belum akan main Kevin Dix. Belum makan main. Belum. Ya, tapi Lawan nanti Jepang kan? ada lagi. Orang Mungkin. kemarin boleh udah beberapa kumis. Ada si Anu. Ih, mantap. Iya Harusnya kan? jadi talent scoutingnya MU nih. Iya kan? Berarti sebenarnya kalau gue ambil tarik kesimpulan, berarti opini lu soal naturalisasi serampangan itu, berarti ini kan konteks utamanya. Iya, Oke. konteksnya kan. Gua tidak menentang naturalisasi karena itu sah secara hukum, tidak bisa lu lawan. Ya, Sah secara hukum, boleh dilakukan dan dibolehkan oleh FIFA. betul. Jadi itu bukan satu hal yang salah. Caranya itu loh. Ya, ibaratnya kata lu ujian matematika, lu dapat nilai 7, nilai lu bagus, tapi hasil nyontek, boleh. Gua tanya dulu nih sama kalian yang nih, boleh nggak? Analoginya gitu ya. Boleh nggak? Iyalah. Diperboleh nggak lu nyontek? Nggak boleh. Ya udah. Open book ujiannya, Cap. Oh, itu yang cerita. Itu yang cerita. Iya dong. Ujiannya. Iya kan? Open Ini kan book. kita balik lagi ke masalah. Boleh ya boleh. Kita nggak kita tidak against naturalisasi. Betul. Toh itu kan short term plan. Iya, Emang terus ya. sekarang orang bandingin, iya dong, orang pemain Liga 1 nggak passingnya begini-begini jauh beda. Ya lu bandingin sama mereka yang main lapangannya rata, wasitnya lebih profesional, wasitnya lebih oke gitu ya, sama yang main di lapangannya gulung-gulung, passingnya lurus nih bisa mencong nih kayak main biliar. Masa lu compare begitu? Lu bisa compare kalau pemain Liga 1-nya tuh dapat lapangan yang sama, iklim kompetisi yang sama gitu. Development yang Iya, sama. satu lu masak di kompor gas, satu lu masak di tungku.
Beda hasilnya. Beda hasilnya, Bos. Nggak bisa. Iya. Kalau menurut gua begitu. Makanya kalau ada orang kasih, ya itu gua sih udah kayak Keanu Reeves, 1 tambah 1 10. Iya. Iya. Iya aja gua. Atur aja ya. Udah siap gitu. Itu. Jadi kalau yang serampangan tadi lu bilang, ya menurut gue itulah terlalu apa ya? Terlalu kayak Caranya ini terlalu sporadis lah. ya, kan? iya. Masa meeting DPR cuma 5 menit kan? Nah, Kok coba. kesana, kok kesana? Bapak lu ngurusin tuh nggak? Belum. Oh, belum. Udah, Jangan dong, jangan. Begini, berarti baliknya apa tadi? Sepak bola dengan politik lekat nggak? Lekat. Pastilah. Selesai. Memang. Nggak akan pernah hilang itu. Keputusan untuk menjadikan seorang pemain itu warga negara Indonesia, itulah keputusan diambil secara politis dong. Betul. Iya dong. Iya, Jadi kok orang betul. bilang jangan, aduh, main lu kurang jauh deh. Tapi kalau kita bicara ini, Bang, skill pemain. Oke. Skill pemain, skill ya. Ya, ya. Abang jangan pinggir jurang lagi nih ya. Enggak. Kalau ini skill ya. Apa nih, Bang? Skill ya. Iya. Janji ya. Skill nih, Bang. Ya. Gimana menurut Abang? Atau gini dulu. Timnas favorit Abang yang menurut Abang pick 97 SEA Games Heng Willems almarhum. 97 Uston Nawa, gelandangnya Uston Ansari, Fahri Usaini, Piton bek ya? kanan, Oh iya, Fahri Usaini. bek Belum ada. kanannya Agung Setiabudi, bek kirinya Aji Santoso, 3 bek tengahnya Aples, Robi Darwis sama Bejo Sugiantoro, ya. Strikernya ada Kurniawan sama satu lagi Rohi atau Roci. iya Rohi Kayaknya masih Putire Rocky atau ya, itu. Rocky Kalau Putire nggak ya? salah gue 97. 90-an. Kemudian 2007. Gue juga suka. 2007 Oh, tuh 2007. Piala Yes. Asia pertama kali pada saat BP. jadi tuan rumah. Udah mulai ada BP segala macam bla bla bla. Terus Jerman. 2010 10 juga gue IFF. suka sebenarnya. Iya kan? 10 12 tuh gue suka loh. Cuma memang ya kita tahu lah ya gitu kan. Itu Enggak pasti usah gitu dibawa apa? yang itu enggak usah dibahas. Iya maksud gue emang Gitu kuasanya memang kita nggak boleh juara kali ini. iya. Emang rezekinya sampai final doang. Sampai final doang ya. Jadi sampai Emang kita iya. ribut di Malaysia gitu anjing memang gitu. Capek-capek ribut. Ya kalau kita bicara itu deh, atau ambil yang kita semua ngalamin 2010 lah, ya 2010 tuh kan dia nonton di stadion. Saya juga, gue juga, lu juga. Abang nonton nggak 2010 final Malaysia? Nonton kan? Maksudnya kita bandingin skill atau level timnas saat itu secara permainan dibanding timnas sekarang. Opini gue ya, Ya. gue lebih suka 2010 dibandingin sekarang. Gue pernah ngobrol sama salah satu staf pelatih Indonesia yang level atas lah ya. Even dia bilang, kalau lu bandingin pemain sekarang, ada nggak yang punya spesialisasi kayak dulu pemain-pemain timnas kita? Gue tanya dulu, lu jawab. Spesialisasi. Spesialisasi. Ada Let's say, satu Siapa? lempar jauh. Oh ya, Arhan. Ya, Lempar jelas. jauh. Spesialisasi. Yang gue ingat sampai saat ini belum ada pemain timnas yang bisa kayak gitu. Ya. Yang gue ingat jelas itu spesialisasinya Arhan. Dan itu kita harus kasih kredit karena dulu di Inggris juga ada Rory Delap yang bisa Ya, Delap dan itu bisa jadi suatu senjata buat nyerang kan gitu. Yang lain coba gue tanya, ada yang punya spesialisasi? Tendangan Marcelino Kendang ngampul. No. Yang ke situ, yang ke situ. yang ke sana. Kalau gue persempit pemain Diaspora. diasporanya deh. Nggak ada, tapi kan ada ininya Bang, ada ininya lah, counter argumennya. Memang sepak bola hari ini kan makin hari makin modern, Betul. makin kurang pemain spesialisasi. Betul. Benar. Betul itu gue setuju. Tapi kalau namanya bakat segala macam kan harusnya enggak ya. Iya sih. Itu ada ya. Makanya waktu itu gue ngobrol, kalau kita cerita BP anak kampung kasarnya dari Jawa Tengah nih, salah 3 kan dia kalau nggak salah BP. Diklat salah 3. Spesialisasinya Pemain adalah terbaik kesukaan gue tuh Bang. vertical jamnya. Ya, heading. Striker sekarang nggak ada yang punya. Betul. Even gelandang. Lu bisa ngelihat Dimas Sakti punya tendangan geledek. Lu sebut gelandang sekarang yang punya. Itu bukan yang harus kalau kayak tadi lu cerita, oh pemain sekarang kan lebih ini. Men, tendangan geledek itu kan bisa dilatih kayak Ya. Roberto Carlos. Dan Ya. itu gifted. Gitu. Benar. Lu sebut Tom Haye, Ivan Jenner, Nathan segala macam. Menurut gua nggak ada yang kayak Bima loh. Dari sisi tendangan Tendangan. geledek. Spesialisasi lah. Iya. Ya mungkin karena udah nggak diperlukan mungkin. Kalau Secara- tendangan keras Iya. kayaknya ini sih. Gue ngebela aja dikit. Dikit. Dan kayak gue bilang, mungkin kalau lu pernah nonton kayak Ansari atau Fahri Usani main, jauh lebih elegan menurut gua dibandingin Tom Haye atau Nathan atau siapa. Bustomi ya kan juga masih enak ya. Gue lebih suka Uston sebenarnya. Lu lebih suka Uston Iya. Bang. Gitu. Menurut gua itu gitu. Tapi mungkin ya dengan pemain yang let's say tidak punya spesialisasi tapi bisa diramu STI dengan baik ya jadi bagus juga timnas. Saya bukan jelek, kita nggak ada bilang timnas ini jelek gitu loh. Oh bagus lah, Bagus gitu loh. lah. Bagus maksud gua lu bisa nahan Australia, lu bisa nahan Arab Saudi gitu ya. Walaupun kalau gua bilang ini kan let's say
yang dibutuhkan coach comotan dong. Comotan dong pemain kan gitu kan. Lu scouting, oh ini ada yang bagus nih di sini gitu ya, dan ternyata dia willing untuk memperkuat Indonesia. Oke nih kita approach segala macam jadi dekat ini. Harusnya nih kalau kayak lu main PS dengan pemain-pemain comotan lu harus bisa menang terus dong. Iya. Jadi kalau kemarin lawan Australia gitu, opini gua harusnya timnas menang. Lu tidak bisa bersyukur dengan hasil imbang. Lu tidak bisa menggunakan argumen Australia peringkat berapa men, kita bisa nahan seri. Kenapa mentalitas lu jadi lu bisa nahan seri? Ya. Even timnas Australia peringkatnya di atas, lu main di kandang dengan pemain-pemain yang udah diinginkan oleh pelatih, dengan pemain yang dibilang udah mengecap Liga Eropanya kelasnya tuh kayak Serie A. Serie A, kemudian ada yang udah main Eredivisie. segala macam. Kalau gue expect-nya harusnya menang timnas, jujur. Ekspektasi gue kemarin Australia menang. Karena kalau lu kembali dengan, tapi Australia peringkat di atas kita segala macam bla bla. Gue balik lagi. 96. Lu boleh cek berapa peringkat Kuwait saat itu dan berapa peringkat kita. Kita bisa nahan seri. 2007 pada saat kita di tuan rumah lawan Bahrain, lu bisa cek berapa peringkat Bahrain dan berapa peringkat kita. Di mana masalahnya bang? Mentality kah atau apa? Yang mana ini? Ini kita yang kemarin. Iya. Ya gua nggak tahu dah masalahnya di mana. Kan baru datang habis telepon. Karena belum ada ininya. Belum chemistry-nya belum nyatu segala macem gitu. Ya kalau gua ngelihatnya kalau bahasa beda-beda orang beda-beda. rasanya bersyukur bisa nahan imbang ya, kalau gua harusnya tuh bisa menang ya. Lu main di GBK 70 ribuan penonton dukung lu. Pemain lu juga udah pilihan yang ya kayak tadi kata kita kan udah dari Serie A, Eredivisie segala macam bla 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 gitu loh. Bahkan kemarin lawan Bahrain juga walaupun kita away, kita udah sempat unggul. Emang kita deserve win di luar masalah wasit ya menurut gua. Di luar masalah wasit karena itu akan jadi sebuah perdebatan yang nggak kelar-kelar. Ada yang menyalahkan wasit, ada yang menyalahkan pemain gitu loh. Gua sih tidak menyalahkan, gua cuma menyayangkan. Gitu, gua menyayangkan kalau misalnya keputusannya sedikit lebih bijak segala macam bla bla atau ini segala macam. Ya cuma balik jadinya what if kan semuanya gitu loh. Karena kalau misalnya gue yakin kan orang sampai bercanda ini pertandingan akan dihentikan sampai Bahrain bikin gol. Ya nggak setolol itu juga sih orang main curangnya gitu. Gue sebel banget juga sih sama dengar opini itu. Ya walaupun mungkin itu orang bercanda kan kita nggak tahu ya. Tapi maksud gue harusnya emang di luar kecurangan wasit kita unggul tuh gue udah seneng banget. Tapi it could have killed the game gitu harusnya. Dengan berbagai cara ya. Iya. Dengan berbagai cara bukan berarti kita harus convert. Enggak. Bukan berarti kita harus convert gol Witan yang terakhir. Enggak, gue tidak menyalahkan Witan gitu. Momennya lebih banyak defense dengan clearance yang lebih baik. Iya, gitu. Itu sih menurut gue. Dan balik lagi kalau misalnya lu bilang wasit kelamaan balik lagi pada saat corner itu terjadi, kalau organisasi pertahanan lu bagus, lu akan bisa marking pemain-pemain lawan dong. Apalagi pemain-pemain belakang lu tuh ada yang kayak tadi udah main di Champions League, Simis, ada Isdes gitu loh. Harusnya kan lu udah bisa lebih rapi nih mengorganisir pertahanan lu gitu. So, selama 90 menit lebih pertandingan, lu bukan cuma sekali diserang corner dan lu bisa defense sangat-sangat bagus. Baru main bareng sekali. Nah, balik lagi gitu kan. Jadi kalau gua ngelihatnya dengan yang ada sekarang segala macam harusnya lawan Australia menurut gua menang gitu ya. Lu bisa menang lah. Gua nggak akan puas dengan hasil seri. Gitu, apalagi gua main di kandang. Jadi poin lo naturalisasi serampangan. Yang kedua harusnya menang. Pantes rame Twitter lu bang ya. Nggak, tapi kan emang Twitter gitu. Gue aja akhirnya beropini mirip-mirip agak sedikit ini aja dibilang, wih si paling beda nih. Iya, si paling beda Abul. Padahal yang beda itu Pak Erick Thohir kan? Beda, benar dong. Benar, bagus. Iya dong. Mana tuh gerakannya ya? Coba tanya Pang yang mata marah. Aduh, gitu. Itu kalau menurut gua. Tapi kamu berani. Kan gue bilang lu yang paling harus hati-hati. Bang, ini bang. Jadi poinnya nih, nah abang kita inilah ya luruskan. Abang bukan nggak suka naturalisasi. Enggak, ya gua bukan tidak setuju. Enggak, gua bukan menolak. Enggak, itu kan hal yang berbeda ya. Caranya aja. Iya. Nah, kalau gitu gimana, Bang? Caranya yang bagus menurut Abang gimana sebenarnya? Kalau ditanya cara yang bagus ya yang ideal. Yang ideal ya Nah, cara memang apa nih maksudnya? Naturalisasi. Oke. Kalau gua sih ngelihat naturalisasi yang wajar dilakukan menurut gua ya memang pemain itu sudah paling nggak pernah main gitu ya, atau
nggak sporadis kayak sekarang. Pernah main di Indonesia Benar, maksudnya? ya itu, atau mungkin kalaupun dari luar mungkin ya lu carinya satu-satu lu, cuma tidak langsung sekali. Jangan langsung lu dituang gitu Iya, Bang itu ya. menurut gua. Ini kan seolah-olah memang lu melakukan itu karena lu pengen mengatur peringkat segala macam bla 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 gitu. Which is ya. a good thing. Good thing, tapi balik lagi. Kalau kita kan terbiasa ya kayak sekarang kan dibilang timnas era ke-8 tuh dulu ada segala macam bla 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 kan gitu. Yang bilang siapa? Bukan, timnas era ke-8 Oh, kan oke. rame tuh maksudnya oke. timnas yang era nggak pernah menang segala macam. Gue lebih senang support saat itu gitu loh. Gue WD 10, 12, 14, 16, 18 gue pergi gitu ya. Gue ngerasa tuh gue ke Hanoi, ditanya sama orang sana, lu ngapain di sini? Nonton bola, gue bilang. Terus kayak, anjing kayak tim lu jago aja. Kayak gitu, lu tahu dong tatapan-tatapan kayak gitu kan? Enggak dong. Cuma maksud gue I'm okay with that gitu loh. Karena emang secinta itu gue sama timnas gitu. Jadi buat lu pada yang rasa lu paling bener, timnas sekarang paling, yang nggak terima opini orang lain, lu udah pada away, belum nonton timnas. Lu udah berapa kali Bang? Itu kan gue sebut tadi. Iya, lu lupa 12. lah. Pokoknya 14 itu 2 match, 10, 12 tuh pas final ya. Iya. Terus 14 itu 2 match tuh di Hanoi lawan Filipina, kalah tuh gua lari tuh ke pinggir pembatas penonton, gua teriakin pelatih tuh. Ridal kalau nggak salah ya, Kolev ya, gua lupa. Itu gua marah banget sama dia karena kalau 4-0 sama Filipina. Sebel banget. Tapi. Iya. 2012 ya? Enggak, bukan 2014 ya? Si Riddle 2016 balik lagi. Iya. Ya, 16 sih balik lagi ya. 14 gue lupa siapa pelatihnya, itu gue teriakin. Terus itu match kedua. Terus kita udah pasti nggak lolos grup. Main terakhir tuh di Midin Stadium, itu debutnya Ivan Dimas. Bikin gol lawan Laos tuh menang berapa ya? 6-0 apa berapa gitu gue lupa. Nah, itu gue nonton. Terus 2016 Filipina waktu lawan 2 match tuh gue nonton. Pokoknya lawan Singapura terakhir itu kita harus menang. Singapura, no. 2016 kan final. Menang. 2016 itu pokoknya kita harus menang untuk lolos grup. Oh Ya. ya. Kemudian kita ketinggalan duluan yang gue ingat. Terus seri, gol terakhir Lili Pali yang bikin tuh menit 80-an berapa sih ingat gue. 2016 itu Pakansari kan? Iya, Yang main. final pertamanya ya gitu ya. Itu gue saking senengnya, itu di Rizal Memorial Stadium seingat gue. Iya. Gue sampai manjat pagar, ditarik sama polisi Filipina, gue jatuh tuh, gue balik, gue angkat gini tuh diteriakin sama temen. Jangan polisi Filipina kata mereka gitu. Itu gue tarik, itu 2016. Jadi kalau lu Terus pada belum final gue berangkat, Bangkok. Aduh, sedih juga. Bangkok gue berangkat. Bangkok lu berangkat Bang. Berangkat final dulu. Jadi Yang Abdu Kartu Merah kan? iya. yang Bahkan bench. kita dapat respect dari supporter-supporternya Thailand saat itu gitu. Itu ada satu section atas bawah tuh ya timnas Indonesia. 2018 terakhir gue berangkat Singapura, kalah juga. Jadi gua tuh kalau misalnya kita dateng gitu ya, terus ditanya orang ngapain, terus ya lu tau lah tatapan-tatapan menyepelekan gitu ya. Ya it's okay, gue nikmati gitu. Nggak Itu bisa yang Bang. orang Gua belum nggak bisa. terima Bang. Bahkan yang gue ingat nih satu lagi nih ya. Nggak terima gua lu digituin Bang. Nggak terima gua. Iya dong. 2016 itu setelah menang lawan Singapura sehingga kita lolos ke semifinal, Singapurnya tersingkir Iya. gitu ya. Gue balik tuh dari Filipina tuh sengaja ngambil flight ke Singapura. Jadi gue mau stay 2 hari di situ. Begitu gue nyampe hari pertama di Singapura, gue keliling tuh seputar Orchard, terus ke Peninsula gitu, ke toko bola yang di Western. Gue pakai jersey timnas. Wah, luar biasa toksik lu Bang. Kalau lo mau nge-troll begitu. Timnasnya baru dikalahin, gue keliling pakai baju timnas. Iya kan? Jadi terus dibilang kita nggak nasionalis, Tuh. cuma karena opini kita beda. Asli. Jadi kita harus lurusin nih buat lu yang belum pernah neriakin Alfred Riedel. Ya. Aku lupa pelatihnya tuh 2016. Pelatih timnas 2014. Kalau lu belum pernah neriakin pelatih timnas, belum pernah manjat terus ditarik polisi Filipina, lu tarik balik. Iya. Belum pernah pakai jersey timnas keliling Singapura setelah menang lawan Singapura. Jangan lu komen aneh-aneh deh tentang abang, ya kan? Kalau lo mau berdebat masih batu juga nih lo. Nah nih nomornya Bang Fuad. Ini alamat rumahnya nih. Iya, saya udah. Benar Ridal kan? 14. Iya, Udah Ferdinand. Gue sampai lari ke pembatas, gue teriakin dia, gue marah karena ada beberapa yang nggak main saat itu sama gue. Segitu sayangnya gue sama timnas sebenarnya. Cuma belakangan karena gue ngeliat kayak kalau lu punya opini yang beda terhadap timnas segala macam terus dicap
nggak bener lah apa segala. Perasaan gue ini udah bukan sebuah lingkungan yang sehat ya. Betul. Gitu loh. Padahal kan sebenarnya beda opini itu kan gak ada masalah. Wajar lah. Iya dong. Sehat justru Sehat, kan. jadi Opini semua orang boleh dong punya opini. Iya, Justru sehat kan. asal opini tidak menyesatkan ya. Ya. Gitu. Kalau misalnya kayak ada beberapa teman yang mungkin kurang serak dengan naturalisasi, ya nggak apa-apa gitu. Dan jangan juga di generalis apa ya, dibilang bahwa kalau lu nggak dukung timnas, lu tidak nasionalis, men. Itu cetek banget, Iya. men, gitu loh. Kecuali Bung Towel mungkin. Enggak, aku masih oke sama Towen. Oh iya bang. Kan Iya. kemarin nonton bareng Erick Thohir kan? Iya. Oh, Gua iya. nggak terlalu masalah sama Towen. Maksud gua, mungkin dia punya Sudut dasar, pandang kan? dia sendiri Iya, dia ya. punya Sudut sudut pandang. Ya, pandang. balik lagi kalau tadi kayak lu bilang orang boleh beda, ya kenapa dia nggak boleh ini juga gitu loh. Iya juga sih. Nah, Mungkin- itu kan udah mungkin justru- kontradiktif sendiri. Nggak, mungkin justru saking cintanya dia, Iya. selama Kan ada ini orang dia gitu jadi kan? Iya. selama ini dia jadi komentator bola nih. Paling lihat banget nih kan gimana dari sebagai komentator sebelum Bang Fu dan Koci dan segala macam jadi komentator tuh. Nggak, Dia udah jadi komentator kalau gitu loh. Towel, maksud gua kalau itu emang opini dia lu anggap nggak pas segala macam, ya udah biarin aja. Ya namanya, ya balik lagi opini. Opini, Iya, opini. dia gitu. Dan mungkin kayak dulu dia bilang apa sih, harus minta maaf atau apa sih? Oh ya minta maaf ya. Gitu. Oh, no. Berterima kasih Sama- sama klub. Kalau klub. opini gua mungkin ada benernya. Karena sesimpel pemain-pemain itu kan dibentuk dari klub. Ya which is waktu itu masih pemainnya belum banyak Iya, naturalisasi banyak kayak sekarang. naturalisasi. Mhm. Itu kan sama kayak thank you ya, lu udah bikin Mars yang kayak gini gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Kalau lu mau memandang itu tidak menjadi sebuah hal yang terlalu negatif ya, gitu loh. Harusnya nggak masalah juga dong. Gitu. Kenapa jadi kayak lu ngatur segala macam gitu. Bukan gua membela atau tapi menurut gua ya nggak apa-apa kali kalau misalnya dia mengeluarkan opini, ya terima kasih dong gini sama klub gitu. Oke, Bung Towel nggak apa-apa. Anjing berubah. Tercerahkan. Tapi sekaligus pas banget lu juga Iya, sambil gue setuju. Gitu loh. ya, lu juga sambil ngomongin Liga Indonesia tadi kan. Maksudnya kayak udah ngomongin soal Liga Indonesia terus kita bisa ngeliat juga kemarin baru banget Mark Klok juga ngepost soal lapangan segala macam. Ya nggak make sense banget sih lapangan latihan dengan ilalang setinggi gitu ya. Gue bilang kan nggak pas dong kalau lu compare pemain jebolan Liga 1 atau pemain yang bermain Liga 2 dengan pemain yang bermain di Eropa dengan standar latihan yang sangat bagus, infrastrukturnya bagus, ya kan nggak adil menurut gua gitu. Industrinya bagus. Iya, Ya, semuanya. sementara kalau- ekosistemnya ya. Kalau untuk aduh kok gue jadi lupa ya, AFC itu kan punya standarisasi apa untuk klub segala macam, kan gue ikut pelatihan untuk kemarin gitu. Itu memang kalau klub profesional itu minimal ada lapangan buat tanding dan lapangan buat latihan. Coba lu sebut Terpisah lah di ya. Indonesia, kecuali Bali United rasa gue ya. Bali United punya lapangan latihan dan lapangan Iwan Dipta itu buat match Ya. sendiri. Apa karena dia swasta bukan? Iya mungkin, makanya Even Persija nggak punya logis. Cuma latihan doang. Latihan doang ada gitu ya. Itu satu. Dan Kenapa masalah cuma gua rumput, sih? rumput yang lu pakai pada saat tanding harus sama dengan rumput lu saat Iya latihan. saat latihan. Harusnya. Itu tertulis regulasinya. Sementara Kalau lu, timnas kita kemarin untuk AFC Pro licensing ya, club licensing officer itu emang itu salah satu regulasinya, itu salah satu peraturannya. jadi harus sama persis. Sama persis rumput latihan dan rumput lapangan. Sementara GBK kemarin kan Gajah Mini rumputnya. Yang satu lagi lapangan latihan gajah duduk. Teras lu, teras rumah lu. Salah lu. Beda dong. Beda. Bagus nih orang tua. Itu loh, jadi Lu maksudnya. kalau lu mau bilang itu yang bagi gua kalau lu membandingkan tuh rasanya kurang pas. Yap. Gitu loh. Kalau kemarin kayak kata STY, oh ya pemain nggak bisa passing segala macam, ya mungkin lagi. Ya kayak kita aja gitu, main misalnya di sikon apa-apa lapangan. Niat kita nih dalam hati passing gua lurus bos, lapangan lu belok, sincung pintunya ke sono. Jadi bukan skill issue ya? Ya mungkin Ada bisa. juga lah, tapi ada juga lah pasti. sedikit. Maksud gua Faktor kan, banyak gitu ada ya. infrastruktur kan pasti ngaruh gitu kan, lu main bola, ada sedikit gundukan aja yang nggak rata, syutingan orang bisa mantul. Bola yang udah lu baca arahnya pas bisa membal, itu karena apa? Karena lapangan juga kan. Iya Bukan benar. skill. Hah? Kan tanahnya nggak rata pas lu tendang. Ya, mungkin konsentrasi udah kurang. Ih, kita lihat yang bagus-bagus. Ini 3/4 penuh, bukan 1/4 kosong. Asik. Sih. Lihat dari sisi positif, gitu maksud lo kan. Lihat dari sisi positif dan yang bisa kita Kenapa nggak dari sisi kontrol. positif aja di orang gitu. Beda opini nih langsung lo negatifin gitu. Tapi kalau gua sama Suri kayak jauh beda. Enggak, gue setuju Jagoan banget strike, gua. Iya lah. Jagoan seru kan?
Struik lebih baik. Oh, lebih baik. Lebih Sorry. baik, tapi bukan lebih jago main bola. Tapi kan Struik followernya lebih banyak, Bang. Oh iya sekarang apa Tolak ukurnya kan tolak itu. ukurnya itu ya. Tapi makanya kan pemain- Struik golin Oh lawan iya, Korsel, bagus lawan lagi. Rashford kayak Bahrain. gitu golnya dulu-dulu. Lucu ya kan tendangan-tendangan Iya, gantung. bagus. Rashford juga pernah bikin gol gitu kan dulu-dulu. Sama Nggak Bahrain tahu. kemarin juga golnya kan Antoni bagus. juga sebelum skillnya dipisah juga sempat tuh bikin kayak gitu pakai kiri gitu. Ditarik setan ya skillnya ya. Jadi gini, Abang kalau gantikan posisi Bapak Erik. Ih berat banget hidup gua. Nggak sekarang gini. Ya kan? Bukan memposisikan itu sih. Menurut gue lebih ke kalau nih Bang Fuad jadi ketua PSSI, tapi bukan jadi ketua PSSI doang, tapi lu punya Ketua komisi wasit capital. juga. Enggak. Ya, soalnya kalau ketua PSSI sekarang juga ketua komisi wasit. Oh gitu ya. Iya, lu habis googling kok. Oke. Jadi lu punya kapital yang sama, lu punya koneksi yang sama, lu punya nilai politik yang sama, lu punya kemampuan yang sama. Apa yang lu akan lakukan Gua sebagai naturalisasi PSSI? Mbappe sama Haaland. Ya kan kalau itu nggak bisa. Hah? Nggak bisa. Cari caranya lah. Iya, transfer aja. Main dulu lu di timnas 3 tahun, di Indonesia 3 tahun gitu. Kan kalau lu cerita di koneksi duit segala macam, happy udah mengatur negara. Udah main di timnas Prancis lah, nggak bisa. Iya kan lah. nggak bisa, udah nggak bisa jadinya. Betul. Ya. Udah Udah angkat Tiba-tiba masa gua mau cuma ngangkat piala Tiger ya? masa tiba-tiba abis pakai lagi pakai Airs Pro kan? Bagus. Bagus loh. Bagus. Bagus. Tolonglah. Bagus. Kita belum ada ini brand yang Ini masuk. gua Expo, Bos. Mana? Expo. Oh, Metallica Airs Pro ini. Expo. Oh iya. Iya. Jadi gimana? Coba. Kalau lu jadi dengan maksudnya ini yang bener aja jadi. Sistematis. Yang sistematis. Kalau gua jadi Baiknya Oke. yang akan lu lakukan apa menurut lo? Idealnya. idealnya sih Dan sebenarnya tujuannya apa? memang, ya gini ya, untuk mencapai tujuan atau juara di sepak bola itu kan rata-rata nggak sebentar ya. Jerman setelah hancur di Euro 2002, seingat gua, Piala Dunia Euro 2000, 2002 juga nggak apa-apa gitu ya. Akhirnya mereka ngebenahin kompetisinya sistem segala macam bla bla bla. 2006 mulai bangkit, masuk semifinal ya, segala macam. Kandas sekali. Juara di 2014 gitu. Kan memang lu butuh proses yang panjang, apalagi untuk membenahi federasi dan sepak bola satu negara. Jadi kalau misalnya yang ideal yang dilakukan adalah, kalau gue nih ya, benar-benar ngidupin, kan EPA itu benar-benar dilakukan dengan baik gitu ya. Kan EPA memang udah jalan sekitar 2 tahun terakhir kalau gue nggak salah ingat gitu kan. Kemudian kompetisi memang sekarang itu kan salah satu janjinya PSSI, jadwal. Ini yang dari dulu Jadi dulu momok lah ya. Iya, jadi momok begitu pada saat puasa kita bisa libur sebulan, kemudian ada pilkada atau kita berhenti gitu ya. Dan ini yang gua rasakan juga berapa kali meeting, jadwal itu emang udah lebih tertata. Ya. Jadi kalau gua biarkan ini jalan bener gitu ya, let's say 2-3 tahun ke depan, terus kompetisi kan udah ada VAR segala macam gitu ya. Sampai benar-benar bagus, lu kasih kesempatan main muda segala macam, itu akan jadi sebuah timnas yang bagus. Lu nggak akan butuh banyak-banyak naturalisasi lagi menurut gua. Karena lu kebayang nggak sekarang, kalau misalnya ada orang tua, dia punya anaknya umur let's say 10-12 tahun gitu kan, terus bagus, punya cita-cita jadi timnas, tapi ngeliat yang sekarang, kita logika aja deh mikirnya, akan ada nggak sih peluang lu kalau itu tetap dilakukan? Ya. Secara ekosistem belum terbangun, infrastruktur Iya. kalah jauh, Kalah sementara jauh. Terus akan naturalisasi dibandingin datang lagi. terus. Tapi naturalisasi juga paling mungkin 10 tahun lagi berarti, karena kayaknya selesai tuh ininya Fasenya. keturunannya Keturunan soalnya juga pasti akan habis kan. habis kan nggak bisa lagi tuh Dan kan nggak semua diaspora ini jadi pemain bola, guys. bola gitu loh, akan habis juga gitu menurut gue. Jadi itu dia, lu benahin, kasih kesempatan gitu ya, karena sekarang kayak ada pemain muda misalnya bagus segala macam, terus kompetisi lu yang coach acak adut segala macam, tuh jadi dia nggak bisa mentas. Betul. Sebagus-bagusnya dia mentas pun, kayak kemarin Malik gue Ghazali. suka banget. Ya. Gila Gua effortnya ya. Iya, gue suka banget itu dia Ramadan Sananta tuh gue suka banget. Persebaya Dan, ya? Persebaya. Dan itu gue udah pernah nulis dulu ya, bahwa sejak era BP terakhir Indonesia tuh nggak punya striker yang bagus. Gue ngeliat itu di Ramadan Sananta sebenarnya sama Malik Ghazali. Ini kalau misalnya Hoki. nggak, hoki itu
kurang beruntung aja. Kurang hoki tuh. Kurang hoki ya. Agak aneh jadinya. Iya ya. Gitu. Ketula ngasih namanya ini loh. Gerakannya agak aneh ya. Gitu. Jadi menurut gua itu sih yang mesti dibenahi. Karena kayak kemarin sebenarnya, ini kalau opini gue pribadi ya. Ya. Kemarin lawan Australia itu ada 2 pemain naturalisasi di bench. Jadi bagi gua kayak sampai di bench ada pemain naturalisasi. Emang lu kekurangan resource? Sampai di bench Di bench masih ada 2. naturalisasi. Ada Shane sama Nathan. Nathan saat itu. Chuaon. Ya, dan Shane selalu di bench sih. Iya, kemarin juga lawan Bahrain ada. Nambah malahan ada si Eliano, ada 3 Eliano, pemain. Shane, Ya. Nathan. Terus gua ngelihat ya banyak lah akun-akun bola tuh bikin 11 pertama nanti lawan Cina. Maaf nih, balik gue bukan yang nggak suka ya, tapi gue ngelihat 11 itu semuanya pemain. Jangan dong, Nah, jangan terus sampai sih lah. sedikit gue ngerasa, aduh. Gue sih nggak mau bang lihat gitu Ya bang. kalau gue itu karena satu lagi gue orang Medan, rumah gue dari stadion latihan PSMS itu Kebun Bunga cuma sekiloan, gue besar-besar di situ gitu ya. Gue sangat seneng lihat kalau misalnya ada abang-abangan gue yang deket rumah tiba-tiba jadi pemain PSMS gitu, itu bangganya kita kan luar biasa. Kayak lu deh ngeliat misalnya pemain Persija yang ini siapa gitu. Bule gitu gue. Bule itu lu masih happy banget. Iya. Lu apa ya? Sense of belonging lu lebih kental kan. Ya. Gitu. Benar, Itu benar. sebenarnya yang sekali lagi gue bukannya tidak bukan tidak suka atau menentang, cuma ada rasa yang kayak aduh gitu aja loh. Gue punya anak laki-laki, gue nggak tahu dia pengen jadi pemain bola apa enggak nanti ya. Tapi kalau ini masih terus dilakukan, sedikit banyak kan akan menutup peluang anak-anak muda yang punya bakat, yang punya kemauan gitu, dan harusnya mungkin bisa gitu. Terus lu nanti bilang lagi, oh dulu generasi Evan Dimas kemana gini-gini, ya balik lagi itu yang lu benerin mentalnya. Jangan lu bawa turun Nusantara lagi kalau juara. Jangan Capek jadi banget iklan tuh. lagi gitu. Capek banget tuh ke Spanyol tuh. Ngapain ke Jaga Spanyol? bener-bener. Mau gitu. main AFC ke Spanyol. Iya, Ngapain? gitu. Gue seneng banget tuh ngeliat. Iklan apa sih itu? Enggak, main lawan Barca waktu itu lawan Suarez sama Vermaelen, gue inget banget tuh. Gue ngeliat Rido tuh suka banget gue. Terus Iya. gue bayangin sekarang kayak yang 11 pertama kan Rido nggak ada bermain. Iya, gue juga itu kecewa banget sih. Men, Rido tuh salah satu pemain Indonesia paling konsisten. Dan mainin So Jordi far. Amat yang ends up ternyata udah Iya. sampah banget sekarang. Akhirnya lu ganti di babak, dan begitu Rido main di babak kedua, steady banget. Langsung bagus banget. Back-four-nya gitu. Dan maksud gua itu kan, yang maksudnya gua kepengen lihat. Even kalau misalnya lu bilang, oh marching tenangan ke atas gini nih. Ya justru itu tugas lu, tidak cuma sebagai pelatih, tapi juga mungkin orang di federasi, klub segala macam yang ngebimbing dia gitu. Marching tuh skillnya bagus, men. Tapi kalau kata orang-orang, itu mah bukan urusan kita, itu urusan pelatih, Kep. Iya Jadi lah. kita belum mesti dukung Siapa aja. lah kita ini? Ya, Ya kan? sulit kan. Sulit, Ya, kalau iya, gue sih benar. itu gitu. Gue ngeliat kayak kemarin Australia ada 2 pemain naturalisasi, pemain timnas Indonesia gitu ya. Ya betul bang. Itu yang benar bang. Yang mukanya bule. Nah, itu gue mau bilang gitu ya, benar ya. Aduh, pemain Indonesia yang mukanya bule di bench. Gitu. Itu baru yang di base yang nggak dipanggil ada loh. Nah, ini Oh iya, dia. bener-bener maksudnya. nggak dipanggil. Bagot. Bagot. Gua Bagot. sama Amat kan di Iya. Australia nggak Ya, main. Ahmad nggak ada. Abner kan cedera. Hapner cedera gitu. Jadi maksud gua, nah lu bayangin ada Hapner segala macam. Jadi gua tuh lebih ke situ sebenarnya gitu. Bukan gua mendiskreditkan mereka yang diaspora ini, enggak sama sekali enggak. Mereka bagus-bagus kok gitu. As a unit mereka bisa work as a team gitu ya kemarin gitu. Oke. Itu kalau gua lawan Saudi, main di Saudi seri itu mah nggak gampang kan. Iyalah, berat banget itu. Berat banget. Paes tuh bagus banget. Bagus banget Paes. Jago banget sih itu. Bagus banget Paes itu. Nggak ada Gua yang suka nggak banget. bagus. Keren lah dia memang. Verdong tuh gue suka. Cuma Alvin akhirnya dengan Verdong. ada Verdong, Harhan tuh hampir nggak main loh. Asnawi tuh gue suka banget kan. Gila. Itu Asnawi dari masih di U19. Iya, Gue terus punya 2 idola. Ngantongin Asnawi sama Garnacho. Witan. ya, Suka banget gue 2 orang ini gitu loh. Tapi begitu ada Sandy Walsh, Asnawi jadi cadangan. Ya. awal-awal masih asal yang main. Masih Asnawi main sebelum Sandy. Bukan berarti gue bilang Sandy Walsh jelek segala macam. Enggak gitu. Gue lebih. Nah, kalau menurut gue sebenarnya lebih Disayangkan merasa aja. terwakilkan Iya, sih. nah itu kan sense Itu of utamanya, belonging kita ha. kan lebih tinggi. Lebih Bukan represent ya. itu maksudnya gitu. Karena Bukan sebenarnya gue juga pernah ngomongin ini kan, kayak lu pernah ngerasa kayak merasa nggak terwakilkan nggak sih sama timnas sekarang gitu? Meskipun ya sebenarnya mereka juga ya udah orang Indonesia ya. nggak ada yang menyalahkan itu kok gitu, tidak ada yang memprotes itu. Cuma kan namanya perasaan setiap orang kan tidak bisa Ya. lu samain dengan perasaan lu dong gitu loh. Betul. Iya dong, kalau lu ngerasa happy it's okay, itu hak lu. Good for you juga kalau lu Good for jadi you, seneng gitu, kan. iya. ya? Tapi bukan berarti kita benci, enggak Bener, gitu. bener. Gue masih nonton kok timnas kemarin lawan Irak, gue ke stadion gitu. Karena dikasih tiket VIP sih sama kasih gitu ya. Ada lebih biasanya. Habis bos. Ya Rame tetap aja itu, itu. Terus banyak kemarin banget yang itu. lawan Australia juga gue nonton gitu karena yaudah tiket nih nonton gitu. Nonton gitu. Cuma
bukan juga gue benci, enggak gitu, enggak. Cuma itu tuh kayak gue sepakat sama itu, gue lebih merasa terwakilkan dengan mereka. Asnawi itu gue suka banget, men, gila, Spartan, skillnya bagus. Kapten tuh baru. Iya. Sebenarnya Sampai sekarang paling karena tuh nggak bisa move on tuh. Selesai, skillnya tinggal di GBK kayaknya. sebenarnya apa namanya? Sebenarnya selain merasa terwakilkan tuh yang gue sangat sayangkan adalah ketika sekarang orang tuh nggak bisa bedain namanya kita ada sedikit nggak suka atau ada sedikit Kesana udah janggal. anti aja. Kesana gitu jadi kan. gue tuh gak suka timnas gitu. Iya, anti. Dan itu aneh kan? Aneh banget. Aneh banget gitu. Jadi kalau kita ini sebenarnya kan kalau sekarang udah terlanjur lah ya. Iya, Maksudnya nggak apa-apa, kan udah terjadi lah ya. Jalan gitu. Jalan, tapi mungkin pesannya kayaknya kita sama-sama setuju lah ya. Jangan Agak-agak lupakan direm sedikit, jangan lupakan anak-anak. proses lainnya. Iya, yang apa proses yang terjadi di sini memang mesti lu benerin. Mereka punya kesempatan mentas, lu kasih, karena ya mungkin orang nggak suka dengar, tapi kalau gue mungkin lebih senang kalah dengan anak-anak yang tadi ini nih, gitu ya, misalnya Asnawi segala macam, kiper Hernando segala macam, dibandingin mungkin kalau menang tapi fully kayak gitu, mungkin bukannya gue nggak seneng ya gue pasti senang lah timnas menang. Tetap senang. Euforia gue mungkin senang. tidak, euforia gue nggak yang kayak Tidak semeriah gitu. Iya, kalau- ya, happy ya happy gitu. Itu kalau gue. Gitu. Lu katanya kemarin lu nggak apa-apa semuanya. Gue boleh sekarang gue. Dua lo di bench kemarin kan. Nggak, tapi menurut Kapten, menurut Kepuat nih, sebenarnya kan ini sebenarnya argumennya adalah kalau kita sekarang ini ngomongin naturalisasi itu untuk level up sepak bola Indonesia, ya kan? Nah, menurut lu ya, ini sebenarnya emang akan berdampak nggak ke sepak bola Indonesia dengan naturalisasi sebanyak ini sekarang? Apa malah jadi dampak buruk sebenarnya? Bisa. Ya itu tadi. Itu dia kan Nah, sebenarnya ini kayak tadi pedang gua bermata bilang. dua gitu loh. Lokalnya jadi nggak main gitu. Nah itu kayak tadi gue bilang kan, orang yang punya anak mungkin gini-gini kan jadi udahlah nggak usah lah dulu yang lain aja. Akhirnya lo kan kehilangan bibit-bibit lu sendiri karena mereka apatis sekarang lihat itu gitu. Dan balik lagi ini bisa bertahan berapa lama sih guys? Ya. 10 ya. tahun paling lama. Terus emang lu yakin lu bisa sustain let's say di 100 besar dunia selama 10 tahun itu? Nah, setelah 10 tahun itu sih. Iya, setelah 10 tahun itu lu mau jadi apa? Gitu. Lu riset lagi dong. Ya benar. Gitu. Iya kan? Makanya ya lu benerin dari sekarang mungkin 2 tahun, 3 tahun gitu. Nggak apa-apa. Prosesnya emang satu hal yang harus dijalani kok. Kecuali lu ngepet aja ada proses. Biar aja lu ada proses. Masuk, buka kamar mandi, buka celana dalam, duduk gitu. Proses semuanya, men. Gitu. Nggak ada yang cepet gitu. Kecuali lu mencret celana. Nggak ada proses tuh, pret gitu. Itu perlu ada proses ya, ditahan dulu, Bang. Iya, sama itu tetap ada. Ada ditahan dulu, usaha anak-anak ada. Jadi Iya. kalau gue sih itu bukan gue menentang, nggak, cuma ya kayak tadi aja gue ngerasa kurang pas aja. Ya, itu selera kan. Kayak orang bilang Selera. martabaknya enak, kalau gue bilang nggak enak dan gue nggak suka. Iya, ya masa selera gua orang, opini orang dimarahin, aja. gitu. Pantas nggak dimakan kan dari tadi kan? Ya anyway gitu kali ya. Ya. Gitu kali ya. Jadi kalau Menang nggak dia digambarin, lawan Cina? Oh iya, Nah, itu dulu itu dong. tuh. Itu gimana Cina sekalian terakhir. gue sih berharap menang lah. Iya, harus menang lah, men. Harus lah. Cina peringkat terakhir. Belum pernah. Poinnya 0, belum pernah menang. Selisih golnya minus 10 kalau gue nggak salah. 9. Iya, plus minus 9. Ya. Indonesia nih udah Unbeaten loh, unbeaten. King Indo unbeaten. 3 kali seri. Sekarang back tengahnya tuh ada yang kemarin ngantongin Hoylund, Aduh. ngantongin Bruno. Aduh. Iya kan? Paes lu nggak usah gua Paes bagus banget. Walaupun Paten sih. ya oke lah Hernando jadi yang kedua. Gitu. Edan, Oke lah, udah, Tenan gitu. Iya. Terus El Clemer baru bikin gol. Kan? Terus timnas mana yang punya profesor, men? Iya. Iya benar. Parah. Benar. Menang Profesor harusnya lawan Cina. metronom. Kalau gua sih berharap menang ya. Dengan yang ada sekarang, ini bukan sarkas, tapi ya kita di lawan Australia, gue ngerasa ini, biasanya ini Avengers udah dikumpulin, masa lu nggak bisa ngalahin Thanos? Ya meskipun level B Avengers ya. Iya, lu nggak ngalahin Thanos gitu. Kalau gue sih, harapan gue itu ya, gue nggak akan puas dengan hasil Iya, iya. menang nanti lawan Cina. Setuju. Pelatih lu bukan pelatih jelek. Ya. Oh bagus lah, Bagus lah. Makanya kan gue bilang pelatih lu bukan pelatih jelek, Bagus. udah dapat pemain yang lu inginkan, jangan sampai stay kayak Ten Hag. Udah dapat pemain yang dia mau nggak menang juga, itu kusut jadinya. Berarti kalau kalah lawan Cina stay out. Enggak. Jangan dong. Kali. Kita tutup biarin gantung di situ. Biar dia ditanya di mana-mana. Jadi kita tutup dengan konklusi lah ya. Kita bisa ambil satu suara yang sama mungkin ya. Naturalisasi udah jalan, monggo dilanjutkan. Ambil yang terbaik dan ambil hasil semaksimal mungkin. Dari situ
tapi jangan lupakan proses di baliknya. Liga 1 dibenerin dan seterusnya. Udah mulai benar, biarkan ini sustain karena kan nggak mungkin setahun 2 tahun gitu. Betul. Lu harus lebih sabar aja gitu. Jangan Karena sampai lupa juga. Jangan sampai karena gue yakin Indonesia itu nggak pernah kekurangan bakat pemain bagus, nggak pernah men. Tidak Ya, pernah. itu gue setuju. Tidak pernah Indonesia kekurangan bakat pemain bagus. Negara seluas itu Seluas kok. ini Ya kan? Islandia aja bisa masuk Piala Eropa, masa kita enggak? Nggak bisa, bisa kita masuk masuk Piala Piala Eropa lah. Nggak bisa Mau dong. dijebak. Udahlah, kasih tutup lah bang, kasih tutup lah bang. Kasih tutup. Mau dijebak. Thank you for watching TNT. Hey. Terima kasih Gista, John, Yoi. Sam, Sehat. Beda-beda coba beda-beda. Jangan lupa juga follow Twitter dan Instagramnya Bang Fuad. Aus Gista. Twitter sih seru sih Twitter. Apa kan Twitternya. banyak ramean juga Ya, follower nggak apa-apa, dia. jangan lupa Dia biar promosi. tetap melihat opini Namaste-nya kan. Jangan lupa. Jangan lupa kalau kalian suka tonton terus channel ini, sebarkan. Sebarkan. Yoi. Karena balihu ani walau ayat. Sampaikan yang benar Masya walau cuma 1 ayat. Wah. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit.